Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustadzah Maretsa dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, saat kini kita sudah masuk ke tema 4 ya. Tema 4 kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam cerita. Nah anak-anak, pernahkah kalian membaca buku cerita? Ya, ada yang judulnya Kancil dan Petani, Belalang dan Semut, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di dalam cerita itu biasanya mengandung unsur-unsur dalam cerita fiksi. Kira-kira unsur-unsurnya ada apa saja ya? Yuk kita simak video berikut. Unsur-unsur cerita dalam dongeng. Sebelum kamu membaca dongeng, kamu harus mengetahui unsur-unsur dalam cerita. Nah, ada apa saja? Ada tokoh, ada tempat, ada sifat, ada awal cerita atau prolog, akhir cerita, epilog, dan pesan moral. Yang pertama, tokoh dalam cerita. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Yang kedua adalah latar atau tempat merupakan lokasi cerita. Dan yang ketiga, watak atau sifat, yaitu sifat dasar manusia yang mendasar. Yang keempat yaitu awal dan akhir cerita. Awal cerita atau prolog adalah bagian pengantar untuk menceritakan keadaan secara umum dari sebuah cerita. Sedangkan epilog adalah bagian penutup yang biasanya berisi kesimpulan. Yang kelima adalah pesan moral. Pesan moral adalah sifat tokoh yang harus diteladani. Nah anak-anak, sekarang kita melihat video tentang kisah semut dan belalang. Kemudian kita akan mencari unsur-unsur dalam ceritanya. Yuk kita lihat kisahnya. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang, jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Nah anak-anakku, tadi kalian sudah menyaksikan kisah semut dan belalang. Nah tugas kalian saat ini yaitu mencari unsur-unsur dalam cerita tentang kisah cerita tersebut. Kalian cukup menentukan tokoh, latar, sifat tokoh, pesan moral, dan alur cerita. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini.